Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi atau penyebaran informasi yang telah saya peroleh pada saat BIMTEK peningkatan keprofesian berkelanjutan berbasis komunitas SIM PKB bagi ketua komunitas gugus sekolah jenjang sekolah dasar yang telah dilaksanakan di Hotel Tanjung pada tanggal 24 sampai 26 November 2022 sebagai perwakilan gugus 6 Kecamatan Prigen. Materi BIMTEK yang pertama adalah SIM PKB yang disampaikan oleh Bapak Danang Wasianto, yang kedua akun belajar, yang ketiga platform Merdeka Mengajar yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Hidayat. Apa itu SIM PKB? SIM PKB kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan. Sistem ini disediakan oleh Kemdikbud yang ditujukan untuk seluruh guru di Indonesia. Pada tahun 2017, Ditjen GTK membuat peraturan tentang wajibnya tenaga pendidik untuk memiliki SIM PKB. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi terbentuknya guru-guru yang profesional. Melalui SIM PKB ini, seorang guru bisa menempuh pendidikan profesi meliputi pretes, postes, dan kegiatan PPG lain dan mendapatkan benefit berupa tunjangan. Meskipun ditujukan bagi seluruh guru di Indonesia, tetapi ada syarat yang mendasari agar seorang guru bisa mendaftar. Untuk mendaftar, seorang guru harus terdaftar di komunitas guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berada di bawah Kemdikbud. PKB pada dasarnya menjadi kendaraan utama dalam upaya membawa pendidik pada perubahan yang diinginkan. SIM PKB merupakan platform untuk menghimpun guru yang telah terdaftar dalam GTK. Komunitas GTK ini nantinya bisa memfasilitasi guru dalam melaksanakan PKB atau pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengelola data dan sekaligus pusat layanan dalam pelaksanaan PKB. Fungsi SIM PKB membantu guru dalam meningkatkan kompetensi guna mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, mengoptimalkan kompetensi guru di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar bisa menjadi fasilitator pada proses pembelajaran, meningkatkan komitmen guru untuk mengemban tugas dan fungsi pokoknya secara profesional, menumbuhkan kecintaan akan profesinya sebagai guru, mengemban citra, harkat, martabat profesi guru. SIM PKB juga memuat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh guru, khususnya program-program dari Kemdikbud, antara lain layanan info GTK, pelatihan, pendidikan profesi guru dalam jabatan, dan sebagainya. Adanya pengembangan keprofesian ini diharapkan kompetensi guru selalu selaras dengan perkembangan zaman. Berikut ini link-link terkait SIM PKB. Ketua komunitas. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Ketua komunitas hanya tahu lebih awal atas info terkait SIM PKB dari Kemdikbudristek. Ketua komunitas SIM PKB adalah ketua KKG yang ada di gugus masing-masing. Ketua komunitas tidak harus mahir IT asalkan bisa login ke SIM PKB. Ketua komunitas boleh guru honorer. Tugas dan fungsi ketua komunitas adalah memasukkan dan mengeluarkan anggota komunitas. Akun ketua komunitas dapat mengelola akun anggota dan berisi akun pribadi. Jika ada guru yang meminta reset password, sedangkan ketua komunitas tidak bisa login karena lupa password, maka ketua komunitas sendiri yang harus datang ke dinas pendidikan dan bukan guru yang bersangkutan. Jika ada guru baru yang sudah masuk Dapodik, maka secara otomatis guru tersebut sudah memiliki SIM PKB ID. Jadi hanya tinggal registrasi mandiri dengan cara pencarian GTK. Sebelum mengeluarkan anggota, maka ketua komunitas harus memastikan terlebih dahulu apakah guru yang bersangkutan sudah dapat login atau belum. Berikut ini beberapa anggota dari komunitas gugus 6 yang diantaranya Bapak almarhum Haji Haryono dan juga Ibu Nur Afifah yang telah saya hapus anggotanya.
Bapak Haryono dengan alasan meninggal dunia, sedangkan Ibu Nur Afifah karena keluar. Sedangkan anggota baru yang sudah saya masukkan ke dalam komunitas Gugus 6 diantaranya adalah Ibu Khalifatul Umroh dan Ibu Yatimul Maisaroh. Untuk jumlah anggota komunitas guru kelas Gugus 6 adalah 38 anggota aktif. Bapak dan Ibu guru hebat dapat melihat pada link berikut ini untuk mengecek anggota komunitas. Materi selanjutnya adalah akun belajar yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Hidayat. Akun belajar dirilis oleh Kemendikbudristek pada bulan Oktober 2020. Kapasitas penyimpanan pada akun belajar mencapai 100.000 terabyte. Platform teknologi resmi Kemendikbudristek Republik Indonesia diantaranya adalah Merdeka Mengajar, Rapot Pendidikan, Tanya Bos dan BOP, SIM PKB, Rumah Belajar, Asesmen Media, Verval Data Pusdatin dan SDM Pusdatin. Sedangkan platform teknologi eksternal yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek RI diantaranya Google Workspace for Education, Google Classroom, Chromebook, dan Canva for Education. Cara melakukan riset password akun belajar ID secara mandiri untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat melihat langkah-langkah berikut ini. Selanjutnya adalah materi tentang platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Sebagai sarana mengajar, platform Merdeka Mengajar menyediakan perangkat ajar yang terdiri dari modul ajar dan buku teks. Perangkat ajar merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya. Perangkat ajar dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang disusun sesuai domain dan fase tertentu. Perangkat ajar bisa berupa bahan ajar, modul proyek, atau buku teks. Melalui produk perangkat ajar, kita dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan domain dan fase mengajar kita. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang memudahkan kita dalam menavigasi proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan perangkat ajar untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan muridnya. Selain melakukan pencarian berdasarkan mata pelajaran dan fase, kita juga dapat menggunakan menu filter untuk mempermudah pencarian pilihan perangkat ajar berdasarkan topik pembelajaran dan tingkatan kelas. Untuk mendukung guru mengajar, platform Merdeka Mengajar juga menyediakan asesmen murid. Asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Sebagai bagian dari platform Merdeka Mengajar, asesmen murid ditujukan untuk membantu guru mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Melalui produk asesmen murid, kita dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Informasi ini kemudian dapat kita manfaatkan untuk menentukan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau dapat kita gunakan sebagai asesmen diagnostik. Kita dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring atau online maupun luring atau offline. Jika asesmen dibagikan secara online, proses penilaian akan dilakukan secara otomatis, kecuali soal uraian dan hasilnya dapat dilihat di dalam platform Merdeka Mengajar. Untuk mendukung proses belajar guru, platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Platform Merdeka Mengajar menyediakan pelatihan mandiri dan video inspirasi. Pelatihan mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk memudahkan guru dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Pada pelatihan mandiri, guru akan mempelajari materi dalam bentuk teks atau video, mengerjakan latihan pemahaman, melakukan refleksi, dan melakukan aksi nyata.
Melalui pelatihan mandiri, kita dapat mempelajari beragam materi untuk meningkatkan kompetensi profesional kita sebagai pendidik. Keunggulan materi pelatihan mandiri adalah sebagai berikut. 1. Materi dirancang oleh para ahli agar relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. 2. Materi dirancang singkat untuk memudahkan kita dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Untuk mendukung guru berkarya, platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Platform Merdeka Mengajar menyediakan komunitas. Guru dapat memberikan materi pelatihan berkualitas dan berbagi dengan berkolaborasi. Bukti karya saya, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Semangat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.